Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, mari kita membaca kitab Al-Munqidh minadh Dhalal halaman 65 ya. Mari kita mulai dengan menghadiahkan Al-Fatihah kepada Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ruhi nabiyina syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa ila arwahil ali wal ashabi ajma'in wa ila arwahil awliya'i wasyuhada'i wassalihin wa ila arwahil ulama'is salihin wal muallifin wal musannifin, khususan muallifa hadainil kitabain hujjatul islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa nawwara dharihah wa ala barakatihi wa nafa'ana bi ulumihi wa ila arwahi amwadil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan arwah abaina wa ummahatina ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa asdiqaina ghafarallahu dzunubahum wa satara ayubahum wa ya'li darajatihim lahum jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sinfus tsalits. Golongan yang ketiga di antara para filosof ya, yaitu al-ilahiyuna, adalah para filosof yang bersifat ilahi, yang punya orientasi ketuhanan ya. Bukan para filosof yang murni mengkaji dan meneliti fenomena-fenomena alam yang disebut dengan at-tabi'iyun, atau para filosof yang hanya menggunakan metode penalaran rasional murni, yaitu para ad-dahriyun ya. Nah, yang ketiga ini adalah al-ilahiyuna, adalah para filosof ilahiyun yang dalam sejarah filsafat Yunani biasa disebut sebagai para filosof yang periode setelah Sokrates ya. Dalam sejarah filsafat Yunani itu ada dua periodisasi besar ya. Ada masa yang disebut dengan pra-Sokrates ya, yaitu para filosof-filosof Yunani yang hidup sebelum Sokrates ya, yang hidupnya pada abad 7-6 sebelum Masehi. Kemudian ada masa setelah Sokrates ya. Nah, sebelum Sokrates itu disebut sebagai, kalau menggunakan istilah yang dipakai oleh Al-Ghazali di sini, itu disebut sebagai para filosof yang al-awail ya, atau al-mutaqaddimun, yaitu para filosof kuno, artinya sebelum era Sokrates. Seperti misalnya salah satu yang terkenal adalah seorang tokoh dalam filsafat Yunani yang dikenal dengan filsafatnya tentang bahwa segala hal itu berubah ya, yaitu Heraklitos ya. Heraklitos, atau filosof yang bernama Xenophanes ya. Xenophanes itu dikenal dengan ucapannya yang sering dikutip, yaitu manusia itu membayangkan Tuhan itu sesuai dengan dirinya. Seandainya kuda itu mengerti tentang Tuhan, dia akan menggambarkan Tuhan seperti kuda juga. Itu kata-kata Xenophanes yang terkenal ya. Ada juga tokoh namanya Demokritos yang dikenal dengan teorinya mengenai atom ya, bahwa dunia ini disusun dari satu unit paling kecil. Seluruh benda-benda fisik di dunia ini disusun mu'allaf ya, tersusun dari unit yang paling kecil yang disebut dengan atom. Yang teorinya mungkin agak sedikit mendekati fisika modern ya, agak mendekati, atau kimia modern. Nah, al-ilahiyun ini adalah para filosof-filosof yang datang setelah era Sokrates. Sokrates
Plato, Aristoteles, tiga tokoh utamanya ya. Dan tiga tokoh ini yang pikiran-pikirannya dan gagasan-gagasannya banyak mempengaruhi para filosof Muslim. Al-Ilahiyuna adalah para filosof yang punya orientasi metafisika atau ketuhanan. Wahum mereka ini adalah al-mutaakhiruna, para filosof generasi belakangan, minhum dari para falasifah. Mithlu Sukroto, ya, seperti Sokrates. Wahua Sokrates ini adalah Ustadzu Aflatuna, gurunya Plato, ya, atau Platon. Wa Aflatuna, dan seperti Plato, yaitu Ustadzi Aristotolisa, ya, yaitu gurunya Aristoteles. Wa Aristotelisu, dan Aristoteles, ya, huwa adalah orang alladzi yang rattaba, yang menyusun, mensistematisir lahum bagi mereka semua ini al-mantiqa, terhadap ilmu mantek, ya. Ya, ilmu mantek makanya dikenal sebagai mantek Aristoteles, ya, atau al-mantikul Aristotolisi, atau logika Aristotelian, yang dikenal dengan kaedah-kaedah menyusun premis-premis atau kodiyah-kodiyah, gitu ya, yang dikenal dengan teorinya mengenai al-maqulatul ashar, atau makulah kategori 10, ya, yang itu banyak dipakai di dalam kitab-kitab kuning itu, al-maqulatul ashar, ya. Wahadzaba, dan mensistematisir, mengkategorisasi, maksudnya menyusun dengan tertib, yaitu hadzaba al-uluma, ilmu-ilmu. Dialah yang menyusun susunan ilmu itu, logika, fisika, metafisika. Kemudian setelah itu ada akhlak, ada politik, ya. Ada akhlak, ada politik, ya. Itulah susunan ilmu di dalam tradisi Yunani setelah munculnya tokoh namanya Aristoteles ini. Jadi kalau ada ilmu disebut dengan ilmu filsafat atau ilmu yang tidak bersumber dari wahyu, yaitu jadi logika, fisika. Nah, dalam fisika itu di sini ada sedikit, ada fisikanya, ada mungkin sedikit ada biologinya, ada mungkin juga sedikit ada kimianya, karena yang disebut dengan fisika itu dalam istilah bahasa Arab zaman dulu itu disebut dengan at-tabi'iyat, ya. Ilmu yang terkait dengan tabi'ah, dengan alam ini. Nah, alam itu kan unsurnya kalau di dalam ilmu sains modern itu kan ada ilmu yang terkait dengan partikel yang atau elemen yang menjadi penyusun semua benda-benda, itu disebut dengan ilmu kimia, atau fisika yang terkait dengan benda-benda yang tidak punya roh, yang tidak hidup, ya, yang tidak punya nyawa, dan biologi yang terkait dengan ilmu yang berkaitan dengan benda-benda yang punya nyawa, organisme, ya, manusia, ya, hewan, dan seterusnya. Bakteri juga, ya, itu juga makhluk hidup juga itu bakteri. Nah itu, jadi makanya filsafat itu sebetulnya adalah nama yang dulu mencakup semua jenis ilmu sebetulnya, yang di luar ilmu agama, ya. Jadi kalau dulu disebut sebagai filosof, itu ya pengetahuannya macam-macam, ya, tidak ada spesialisasi, ya ada kedokteran di situ, ada matematikanya, ada geometrinya, ada manteknya, ada ilmu ilahiyatnya atau teologi. Jadi yang disebut dengan filosof itu ilmunya macam-macam. Pokoknya semua ilmu yang tidak bersumber dari wahyu. Makanya kalau disebut filosof dulu itu pasti dia punya pengetahuan mengenai kedokteran. Karena itu Ibnu Sina itu ngarang kitab tentang kedokteran yang judulnya adalah Al-Qanun fit Tibb. Ibnu Rushd, lawan debatnya Al-Ghazali, walaupun ahli fikih, karena dia ahli filsafat, juga ngerti kedokteran. Bahkan menulis buku kedokteran yang diterjemahkan dalam bahasa Latin dan dipakai sebagai teks kuliah atau textbook, ya, di dunia Latin, di barat Kristen ketika itu, sebelum era modern, sebelum era pencerahan, selama berabad-abad. Judulnya adalah Al-Kulliyat, ya.
Jadi kalau disebut dengan filosof itu sebetulnya sebutan yang kalau di dalam istilah modern mungkin istilah saintis ya. Saintis. Nah, ada saintis yang kategorinya adalah al-ilahiyun ini. Wa khammara dan melakukan fermentasi, maksudnya pematangan ya, mematangkan seperti pohong yang atau tempe yang dikasih ragi sehingga mengalami fermentasi, atau dikasih ke pohong atau ketela, dikasih tapioka, dikasih bahan untuk fermentasi sehingga dia mengalami fermentasi dan berubah menjadi tape itu ya. Jadi artinya wahamaro dan memfermentasi atau mematangkan Aristoteles ini lahum bagi para filosof ini sesuatu pengetahuan atau ya pengetahuan lam yakun yang belum muhamaron difermentasi dimatangkan min qablu sebelumnya. Wa andoja dan mematangkan juga lahum bagi para falasifah sesuatu karena yang ada fijan mentah ya, fijan atau fadjan ya, mentah min ulumihim dari ilmu-ilmunya mereka ini. Inilah berkat Aristoteles ya. Memang Aristoteles ini pengaruhnya memang dahsyat betul memang. Sampai sekarang masih dibicarakan terus. Jadi menakjubkan sebetulnya orang namanya Aristoteles ini ya. Orang yang hidup sekitar abad 4 sebelum Masehi, 4 atau 3 ya. 3 sebelum Masehi ya, 4 kalau nggak salah, 4 sebelum Masehi sampai sekarang masih. Jadi Aristoteles ini hidupnya sekitar 1000 tahun sebelum datangnya Islam ya. Ilmu yang diciptakan oleh dia itu sampai sekarang masih jadi pembicaraan ya. Makanya sebagian para ulama Islam atau filosof muslim menganggap Aristoteles ini seorang nabi sebetulnya, karena ilmunya memang dahsyat sekali. Dan kisah tentang filsafat itu masuk ke dunia Islam kan menarik itu ya. Dimulai dari seorang khalifah Abbasiyah namanya Al-Ma'mun, khalifah yang bertanggung jawab untuk proyek penerjemahan buku-buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Itu namanya Khalifah Al-Ma'mun. Pada satu malam dia pernah bermimpi ketemu dengan Aristoteles ini ya. Dan ketemu dengan Aristoteles dan seperti ketemu seorang nabi ya. Dan di situ terjadi pembicaraan yang intinya adalah Al-Ma'mun setelah mimpi itu kemudian dia terinspirasi untuk melakukan penerjemahan buku-buku filsafat dari Yunani ke dalam bahasa Arab ya. Wahum dan para ilahiyun ini ya, bijumlatihim dengan keseluruhannya ya, atau keseluruhannya mereka ini radu menyangkal atau menolak ala sinfa ini terhadap dua golongan al-awwala ini yang pertama dulu itu minat dahriyati berupa para filosof dahriyah ya, para filosof yang mempercayai bahwa alam itu abadi, tidak punya permulaan, wat tabi'iyati dan para filosof naturalis yang studinya adalah mengenai alam fisik ya, fisikawan lah kira-kira begitu. Wa auradu dan mendatangkan atau menyebutkan atau membahas ya mereka semua ini fil kashfi di dalam mengungkap an fadhaihim terhadap skandal-skandalnya, maksudnya skandal pemikiran ya, skandal-skandalnya para ad-dahriyah dan tabi'iyah, sesuatu agnau yang membuat cukup mereka ini bihi dengan ghairahum terhadap orang-orang selain para ilahiyun. Maksudnya para ilahiyun, filosof-filosof ilahiyun ini filosof-filosof yang punya orientasi ketuhanan ya. Ini sudah melakukan kritik yang lebih dari cukup terhadap para filosof Yunani generasi sebelum mereka, yaitu para tabi'iyun dan dahriyun yang sudah mencukupi. Artinya kita nggak usah lagi melakukan kritik terhadap mereka karena sudah dikritik oleh teman-temannya sendiri sesama orang Yunani ya.
Wa kafallahul mu'minina al-qitala bi taqatulihim. Wa kafa dan mencukupi Allah al-mu'minina terhadap orang-orang yang beriman, al-qitala terhadap perang ya. Jadi Allah sudah mencukupi sehingga orang-orang muslim atau mukmin tidak perlu mengkritik mereka berperang dengan mereka karena mereka sudah berperang atau saling bertengkar di antara mereka sendiri. Bi taqatulihim dengan saling tengkarnya para filosof dahriyin, tabi'iyin dan ilahiyin ini ya. Tsumma radda, kemudian menyangkal, menolak Aristoteles ala Aflatuna terhadap Aflaton, wa Sokrata dan Sokrates ya, waman dan para filosof kana yang ada qablahu sebelum Aristoteles ya. Minal ilahiyina yaitu para filosof ilahiyin, raddan dengan penyangkalan penolakan, lam yuqassir yang tidak sembrono Aristoteles ini di dalam penolakannya ini. Artinya dia sudah mengkritik dengan teliti sekali para filosof sebelumnya. Hatta inna sehingga sesungguhnya Aristoteles membebaskan diri atau bercuci tangan min jami'ihim dari semua para filosof ini. Jadi Aristoteles ini di mata para filosof muslim adalah filosof Yunani yang paling mendekati agama wahyu, kira-kira gitu. Pertama karena dia ini orientasinya adalah ilahi. Dia sudah sampai kepada gagasan bahwa alam ini ada penciptanya. Ya, bahwa alam ini adalah penciptanya. Karena Aristoteles ini kan dikenal dengan gagasannya tentang prime mover ya. Jadi bahwa dunia ini itu isinya gerak. Ya. Semua gerak itu. Gerak adalah salah satu ciri khas dunia fisik ini ya. Apapun itu bergerak ya. Dan setiap gerakan pasti membutuhkan seorang aktor yang menggerakkan. Jadi apapun yang bergerak pasti ada yang menggerakkan. Dan yang menggerakkan juga ada yang menggerakkan juga. Jadi terus, tapi kan tidak mungkin yang menggerakkan digerakkan. Yang menggerakkan digerakkan terus, regresi secara tidak berkeputusan sampai abadi kan tidak mungkin yang disebut dengan tasalsul ya. Pasti harus berhenti. Nah, siapa penggerak utama itu? Al-muharrikul awal atau prima causa atau prime mover ya, penggerak awal yang menyebabkan semua ini bergerak. Yaitulah ide tentang Tuhan itu. Disitulah Tuhan yang tunggal yang menjadi penggerak seluruh gerak yang ada di alam raya ini. Jadi sebetulnya filsafatnya Aristoteles itu sudah mendekati akidahnya orang Islam. Dan Aristoteles ini mengkritik gagasan-gagasan filsafat yang ada sebelum dia. Ya. Makanya Aristoteles ini di dalam tradisi filsafat Islam disebut sebagai al-muallimul awal, ya. Sebagai al-muallim. Muallim kalau di Betawi artinya ya kiai, tapi kalau dalam tradisi filsafat al-muallim artinya guru besar, ya. Gurunya para orang-orang bijak sejak zaman dulu disebut dengan al-muallim ya. Nah, Ibnu Rushd, ulama Islam dari mazhab Hanafi yang hidup setelah Al-Ghazali, itu disebut sebagai asyarih ya. Ulama yang paling ngerti gagasannya Aristoteles dan mensyarahi, karena itu disebut sebagai asyarih, komentator ya. Orang yang paling ngerti tentang gagasan-gagasannya Aristoteles dan menjelaskannya dengan cukup baik. Semua buku-bukunya Aristoteles itu disyarai oleh Ibnu Rushd ya. Dan judulnya selalu disebut dengan talkhis ya. Misalnya buku-bukunya atau karyanya Aristoteles yang terkait dengan ilmu-ilmu ketuhanan al-ilahiyat itu ditalkhis, diringkaskan dan sekaligus dijelaskan oleh Ibnu Rushd dalam kitabnya judulnya Talkhisuma Ba'dat Tabi'ah ya.
Jadi ringkasan mengenai filsafat atau ilmu-ilmunya Aristoteles yang terkait dengan metafisika, ma ba'dat tabi'ah. Atau misalnya filsafatnya Aristoteles yang terkait dengan ilmu tabi'iyat, fisika, itu ditalkhis, diringkaskan dan dijelaskan oleh Ibnu Rushd di dalam bukunya Talkhisus Sama' at-Tabi'i. As-Sama' at-Tabi'i itu judul Arab untuk karyanya Aristoteles yang terkait dengan ilmu-ilmu kealaman. Disebut dengan As-Sama' at-Tabi'i. Kenapa disebut As-Sama'? Karena As-Sama' artinya adalah kuliah-kuliah atau ajaran-ajaran atau kuliah-kuliahnya Aristoteles tentang masalah-masalah kealaman atau tabi'iyat ya. Jadi makanya Aristoteles ini tokoh yang dikagumi dalam sejarah Islam oleh para ulama Islam, itu disebut sebagai al-muallim ya. Ya meskipun di mata Al-Ghazali, walaupun Aristoteles ini sudah paling mendekati akidah Islam, tapi tetap dia membawa pengaruh-pengaruh di dalam filsafat Yunani. Karena itu bagi Al-Ghazali ya Aristoteles tetap ada kelemahan-kelemahannya. Illa annahu, nah ini kelemahannya, illa annahu, kecuali hanya saja sesungguhnya Aristoteles istabqa, masih menyisakan, masih mempertahankan min radha'ili kufrihim, dari kotoran-kotoran kekufurannya para filosof ini, wa bid'atim, dan bid'ahnya para filosof, baqaya, sisa-sisa, lam yuwaffaq, yang tidak beruntung, yang tidak ditolong Aristoteles linnuzui, untuk mengangkat dirinya, mengentaskan dirinya anha, dari baqaya ini. Jadi masih ada pengaruh-pengaruh filsafat Yunani. Karena itu fawajaba, maka wajiblah bidzalika, dengan keadaan seperti ini, bahwa Aristoteles masih mempertahankan pengaruh-pengaruh dari gagasan-gagasan filsafat Yunani yang bertentangan dengan akidah Islam, maka fawajaba, menjadi wajib takfiruhum, untuk mengkafirkan para filosof ini, wa takfiru muttabi'ihim, dan mengkafirkan para pengikut-pengikutnya para filosof ini, min mutafal sifatil islamiyina, dari para filosof-filosof orang-orang yang beragama Islam. Kabni Sina, seperti Ibnu Sina, wal Farabi, dan Al-Farabi, wa amsalihima, dan orang-orang yang seperti kedua orang ini. Jadi dalam kacamata Al-Ghazali yang mengikuti akidah Asy'ariyah ini, ya apapun, sedekat apapun gagasan para filosof Yunani terhadap akidah Islam, terutama Aristoteles ya, tetap paradigma berpikir mereka itu tidak sama dengan akidah dalam Islam ya. Karena itu tetap harus dikritik pemikiran, bahkan dikafirkan. Meskipun tidak semua dalam semua hal dikafirkan, nanti akan dijelaskan ya. Hanya dalam beberapa hal tertentu gagasan-gagasan para filosof Yunani ini bertentangan dengan akidah Islam, dan karena itu mereka kafir ya. Ya, ini istilah agak keras sekali memang, mengkafirkan itu ya. Meskipun kita tahu ini pendapat Imam Ghazali ini dikoreksi oleh Ibnu Rushd yang datang setelahnya ya. Sebetulnya istilah kafir di sini itu maksudnya apa ya? Maksudnya sebetulnya kalau dalam pemahaman saya ya, istilah kafir di sini adalah sebetulnya bahwa cara pandang dunia mereka, atau yang disebut dengan dalam bahasa Jerman itu disebut dengan Weltanschauung, cara pandang dunia, an-nazrah al-alamiyah ya, world view. Jadi cara memandang dunia para filosof ini itu bertentangan dengan pandangan dunianya agama Islam atau akidah Islam. Ya samalah dengan cerita sekarang. Sebetulnya apa yang kita baca di sini, kritiknya Al-Ghazali terhadap para filosof ini kira-kira persis dengan, kalau saya ikuti, persis dengan kritiknya para agamawan ya,
terhadap sains modern yang mengingkari agama, ya. Yaitu para saintis modern yang percaya bahwa dunia ini ya hanya dunia ini saja, bahwa kenyataan itu ya hanya dunia fisik ini. Di luar ini tidak ada kenyataan lain, tidak ada realitas di luar realitas alam fisik. Bahwa penjelasan satu-satunya terhadap dunia fisik ini ya sains modern, yaitu fisika, biologi, kimia, ilmu kimia, itu aja. Penjelasan-penjelasan lain itu dianggap nonsens atau ya tidak terlalu bisa dipercaya. Nah, itu kan sekarang terjadi perdebatan keras antara para saintis yang anti agama atau yang tidak percaya kepada Tuhan dengan para saintis yang masih menggunakan pendekatan bahwa agama dan sains itu tidak perlu dipertentangkan, ya. Sampai sekarang perdebatan itu masih keras sekali, ya, antara saintis yang seperti Richard Dawkins, Stephen Hawking, Lawrence Krauss yang bukunya laris manis itu, ya, yang mengkritik agama dan mengatakan bahwa ya alam raya ini bisa dijelaskan seluruhnya bagaimana cara kerjanya dengan hukum-hukum yang bekerja dalam alam raya ini. Nggak perlu ada Tuhan. Tuhan itu adalah hipotesis yang tidak diperlukan di dalam menjelaskan alam raya ini. Itu kalau menurut para saintis-saintis ini. Nah, di seberang mereka ada tentunya para tokoh-tokoh agama dan juga para saintis yang masih beragama yang menentang para saintis ini. Jadi sebetulnya kisah yang ditulis oleh Al-Ghazali di sini itu masih sampai sekarang masih berjalan itu. Jadi Al-Ghazali ini kira-kira yang mewakili blok agama di dalam menghadapi cara pandang naturalistik dan materialistik, ya. Inilah Al-Ghazali ini. Makanya saya membaca Al-Munqidh ini geleng-geleng karena apa yang ditulis Al-Ghazali masih relevan sampai sekarang dan masih bekerja sampai sekarang. Kalau sampean mengikuti perdebatan antara Richard Dawkins dan lawan-lawannya, ya, para saintis-saintis di Eropa maupun di Amerika yang masih melihat bahwa agama dengan sains itu tidak bertentangan, ya, itu persis argumentasi yang digunakan oleh para saintis yang masih memegangi agama melawan orang-orang seperti Richard Dawkins yang materialistik, ya. Yang dimaksud dengan materialistik itu artinya ya bahwa materi itu adalah segala-galanya. Sesuatu yang tidak material itu nggak ada. Tuhan nggak ada karena nggak material. Maksudnya tidak berupa materi yang bisa diindera ataupun dipegang ataupun dilihat itu, ya. Inilah perdebatan yang sejak zaman Al-Ghazali sampai sekarang itu masih terus berlangsung, ya. Makanya kalau yang tertarik dengan perdebatan-perdebatan kontemporer antara agama melawan sains, ya, itu membaca Al-Munqidh ini bisa menjadi ilham inspirasi yang menarik sebetulnya. Ala annahu hanya saja sesungguhnya sesungguhnya hal berikut ini, dhamir sya'an ini, lam yakum tidak melakukan binaqli ilmi Aristotelesa untuk memindahkan atau menerjemahkan ilmu-ilmunya Aristoteles, ya. Ahadun seseorang min mutafalsifatil islamiyina dari para filosof orang-orang Islam kakiyami hadainir rajulaini seperti usaha yang dilakukan dua orang ini, yaitu Ibnu Sina dan Al-Farabi. Banyak para filosof Muslim, tapi tidak ada orang yang menerjemahkan dan menjelaskan gagasan-gagasannya Aristoteles, ya, memindahkan filsafatnya Aristoteles ke dunia Islam seperti yang dilakukan oleh Ibnu Sina dan Al-Farabi. Wa ma naqala
dan sesuatu naqala yang memindahkan huma kepada naqalahu yang memindahkan, menerjemahkan hu kepada ma ghairuhuma orang selain Ibnu Sina dan Al-Farabi, laisa tidak ada yakhlu sepi ya ma naqalahu min takhabbutin dari kekacauan wa takhlitin dan kebingungan, yatashawwasu yang menjadi bingung fihi di dalam ma naqalahu qalbul mutali'i, pikirannya orang-orang yang membaca. Selain kedua tokoh ini itu ya kalau menjelaskan filsafat Yunani pasti ada confusion, ada kebingungan karena mereka sebetulnya tidak mampu menjelaskan filsafatnya Aristoteles sebaik Ibnu Sina dan Al-Farabi. Hatta la yafhama ya. Sehingga tidak paham al-mutali' ini ya. Akhirnya enggak paham. Wama dan sesuatu la yufhamu yang tidak difahami, kaifa yuraddu, bagaimana dikritik, au yuqbalu atau diterima. Jadi kalau mau mengkritik filsafat Aristoteles, udah cukup membaca karya-karyanya Ibnu Sina dan Al-Farabi. Wa majmu'u ma sahha, wa majmu'u dan keseluruhan filsafat atau pendapat-pendapat sahha yang sahih ya, yang valid indana menurut kami Al-Ghazali maksudnya, min falsafati Aristoteles, dari falsafatnya Aristoteles, bihasabi naqli hadzaini rajulaini, berdasarkan nukilan atau terjemahan dua tokoh ini yaitu Ibnu Sina dan Al-Farabi, yang hasiru terbatas fi salasati aksamin, di dalam 3 bagian. Kalau diringkaskan, seluruh gagasannya Aristoteles itu bisa dibagi dalam tiga pokok pembahasan ya, atau 3 kategori. Kismun, satu kategori, yajibu yang wajib at-takfiru, mengkafirkan para filosof Yunani ini bi, dengan adanya atau disebabkan oleh bagian ini, kategori ini. Wa qismun, dan satu bagian yajibu yang wajib at-tabdi'u, untuk membid'ahkan para filosof ini bihi, karena adanya kategori ini. Wa qismun, dan satu bagian la yajibu yang tidak wajib atau tidak boleh, ingkaruhu, mengingkari bagian ini aslan sama sekali. Fal nufassil, maka hendaklah memperinci aku Al-Ghazali kepada majmu' tadi ini. Jadi Al-Ghazali ini menurut saya fair ya dalam mengkritik para filosof Yunani ini. Jadi beliau membagi, nggak semua digeneralisir, gebiah-uyah, semua filsafat Yunani itu haram atau itu para filosof Yunani semua kafir, itu enggak. Dia bagi-bagi. Pertama dibagi ada filosof Dahriyun, Tabi'iyun, nah udah selesai. Kalau mereka ini memang pandangan dunianya nggak cocok dengan pandangan dunia Islam, karena mereka sifat karakternya adalah naturalistik, materialistik ya. Mereka menganggap tidak ada Tuhan, tidak ada sesuatu di luar alam fisik ini. Nah kalau Aristoteles, Plato, Socrates itu mulai membuka diri, nah ini ya, terhadap gagasan mengenai Tuhan yang ada di balik alam raya ini, atau al-muharrikul awal, prime mover ya, atau kausa. Itu pendapat para al-ilahiyun ini. Cuma al-ilahiyun ini pendapatnya juga macam-macam, karena itu dibagi 3 kategori. Pertama, ada bagian dari pendapat-pendapatnya para filosof ilahiyun ini yang membuat mereka jadi kafir. Yang kedua, membuat mereka menjadi ahli bid'ah, jadi pendapatnya tidak bid'ah saja ya. Yang ketiga, ada pendapat-pendapat mereka yang bisa kita terima, nggak harus ditolak, bahkan diperlukan oleh orang Islam. Jadi fair. Jadi Al-Ghazali itu tidak menolak seluruh filsafatnya Aristoteles ya, atau filsafatnya orang-orang al-ilahiyun ini. Jadi dibagi-bagi, dipisah-pisah, dikategorisasi ya. Makanya saya bilang Al-Ghazali ini sebetulnya ya, walaupun banyak orang sekarang yang banyak kalangan yang meratapi hilangnya filsafat dari dunia Islam, konon katanya karena Al-Ghazali. Menurut saya sih nggak setuju ya.
menganggap Al-Ghazali sebagai biang kerok atau penyebab hilangnya filsafat dari dunia Islam. Itu nggak benar sama sekali. Pertama, filsafat tidak hilang setelah Al-Ghazali. Siapa yang bilang hilang itu? Setelah Al-Ghazali masih banyak para filosof bermunculan itu, terutama di dunia timur ya, di dunia yang sekarang disebut dengan Iran. Ada filosof besar setelah Al-Ghazali namanya Mullah Sadra ya. Ada tokoh Asy'ariyah setelah Al-Ghazali yang meneruskan dan terpengaruh oleh pendapat-pendapatnya Ibnu Sina dan menjadikan filsafatnya Ibnu Sina sebagai alat untuk membela akidah Islam, namanya Fakhruddin Ar-Razi. Banyak tokoh-tokoh setelah Al-Ghazali yang belajar filsafat sebetulnya. Dan filsafat itu kemudian diadopsi sebagai bagian dari ilmu kalam, ilmu teologi ya. Jadi ilmu filsafat yang sudah dijinakkan, didomestifikasi, dijinakkan sehingga dia menjadi bagian dari ilmu kalam ya. Ada tokoh namanya Fakhruddin Ar-Razi, ada namanya Adududdin Al-Iji, ada Sa'duddin At-Taftazani, banyak sekali ya. Jadi menganggap bahwa filsafat setelah Al-Ghazali mati di dalam dunia Islam itu tidak benar sama sekali. Masih ada Ibnu Rushd setelah Al-Ghazali ya. Nah, kalaupun filsafat itu kemudian tidak populer di dalam lembaga pendidikan Islam, itu mungkin memang pada dasarnya filsafat ini sejak awal sebetulnya tidak hanya oleh Al-Ghazali saja, itu memang oleh para ulama sebetulnya tidak terlalu disukai karena ini dianggap sebagai ilmu-ilmu yang asing datang dari Yunani. Tapi sebetulnya filsafat itu sebagian itu diadopsi, bagian dari filsafat itu diadopsi, bahkan sampai pondok-pondok di pesantren di Jawa itu masih meneruskan ini ilmu filsafat Yunani meskipun tidak semua ya, itu salah satu bagiannya yaitu mantek. Jadi misalnya sampai sekarang ini ilmu mantek itu masih diajarkan di pondok-pondok melalui kitab namanya Sulam Munawwarah atau Risalah Syamsiyah atau Isa Huji ya. Dulu waktu saya di pondok itu kadang-kadang heran saya, kitab kok judulnya Isa Huji itu apa maksudnya ya? Ternyata itu diterjemahkan dari Isa Goge ya, yaitu terjemahan dari salah satu bagian dari karya filsafatnya Aristoteles yang disebut dengan organon ya. Organon itu ya mantek itu. Organon itu adalah aturan berpikir ya. Itulah mantek ya. Sampai sekarang masih diajarkan di pondok pesantren. Jadi pondok pesantren itu secara tidak sadar mereka sebetulnya masih meneruskan tradisi pengajaran filsafat dalam dunia Islam. Dan kenapa mantek itu masih diajarkan di pondok? Jangan lupa loh ya, mantek itu bagian dari filsafat. Jangan lupa itu. Mantek itu bagian dari ilmunya Aristoteles. Ya. Sebelum sampai belajar fisika, belajar ilahiyat, belajar akhlak, belajar siasah dalam seluruh karyanya filsafatnya Aristoteles, itu bagian awalnya adalah mantek. Ya. Nah itu masih diajarkan di pondok. Kenapa mantek ini masih diajarkan di pondok? Itu sebetulnya saya bilang gara-gara Al-Ghazali. Karena Al-Ghazali menganggap bahwa mantek itu adalah bagian dari ilmu filsafat Yunani yang tidak boleh ditolak. Bahkan beliau itu sampai berpendapat orang yang tidak tahu mantek ilmunya tidak bisa dipercaya. Itu yang menjelaskan kenapa mantek itu diajarkan terus sampai sekarang ini. Yang bertanggung jawab mempertahankan bagian dari filsafat Yunani ini bertahan di dunia Islam sampai sekarang ini, bahkan diajarkan di pondok-pondok yang tradisional banget, itu gara-gara Al-Ghazali. Jadi menganggap Al-Ghazali membunuh filsafat itu nggak fair banget. Pertama, filsafat hilang itu faktornya banyak sekali dari dunia Islam, bukan karena Al-Ghazali ya. Karena setelah Al-Ghazali masih banyak para filosof itu bermunculan itu loh. Ya
kalau menurut saya sih salah satunya karena terlalu kuatnya faktor tradisionalisme dalam dunia Islam ya, yang itu sangat tidak menyukai ilmu-ilmu yang rasional ya. Jadi itu ya saya kira tidak hanya Al-Ghazali saja ya. Bahkan kalau tidak karena Al-Ghazali mungkin mantek itu hilang juga. Jadi masih untung ada Al-Ghazali, filsafat masih bertahan dalam bentuk mantek ini. Kalau nggak ada Al-Ghazali, mantek pun ikut hilang semua. Ya. Jadi menurut saya kita harus fair menilai Al-Ghazali. Kalau Anda mau membaca pembelaan terhadap Al-Ghazali yang dianggap membunuh filsafat itu, saya persilakan membaca salah satu tulisan terbaiknya Muhammad Abid Al-Jabiri, intelektual Muslim dari Maroko yang terkenal dengan bukunya serial Naqdul Aqlil Arabi itu, terutama di dalam pengantar dia terhadap buku atau kitabnya Ibnu Rushd yang judulnya Tahafutut Tahafut. Beliau menerbitkan, mentahqiq ulang kitab Tahafutut Tahafut karya Ibnu Rushd yang merupakan kritik ulang atau kritik balik terhadap Al-Ghazali, terhadap pendapat Al-Ghazali mengenai para filosof ya. Itu diterbitkan oleh Muhammad Abid, Profesor Abid Al-Jabiri ini, dan di situ dia menulis pengantar yang panjang sekali. Dan di situ kesimpulan dia enggak benar filsafat itu mati di dunia Islam maksudnya ya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu ya. Kita bahas mengenai ilmu-ilmunya para filosof ini. Faslun. Satu fasal. Fi aksami ulumihim, di dalam keterangan mengenai bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu-ilmunya para ilahiyun ini. I'lam, ketahuilah, anna ulumahum, sesungguhnya ilmunya para ilahiyun bin nisbati dalam kaitan ilal gharati, kepada tujuan, alladzi natlubu, yang mencari kami, maksudnya Al-Ghazali, kepada alladzi, kepada gharad, sittatu aksamin, ada 3 jenis ilmunya para filosof Yunani ini. Riyadhiyatun, ilmu yang riyadhiyah, ilmu matematika ya, atau aritmetika ya. Riyadhiyatun adalah ilmu aritmetika. Wa mantikiyatun, dan ilmu mantek, logika. Wa tabi'iyatun, dan ilmu fisika. Yang di situ ada fisika, ada sedikit kimia, ada biologi sedikit. Biologi mungkin sedikit banget ya, tapi fisika di sini. Wa ilahiyatun, dan ilmu ilahiyah, metafisika. Disebut metafisika itu karena meta itu artinya sesuatu yang ada di balik dunia fisik ini, artinya apa? Alam gaib maksudnya metafisika itu ya. Makanya terjemahannya di dalam bahasa Arab itu adalah ma ba'dat tabi'ah, sesuatu yang ada di balik yang dunia fisik ini. Atau disebut ma ba'dat tabi'ah adalah karena ilmu yang pembahasannya terletak setelah ilmu tabi'ah, yaitu ilmu fisika. Karena dalam struktur pembahasan di dalam kitab-kitabnya Aristoteles, pembahasan mengenai ketuhanan, isu-isu ketuhanan itu diletakkan setelah pembahasan mengenai alam, mengenai fisika. Apa asumsinya? Asumsinya adalah kamu tidak bisa memahami masalah ketuhanan kalau kamu belum mengerti ciptaannya Tuhan ini. Jadi dari yang fisika naik ke yang metafisika. Dari dunia fisik ini kamu menuju kepada dunia yang metafisik. Dari alam syahadah kepada alam malakut. Wasiasiyatun, dan ilmu sia-sia ya. Atau yang disebut dengan ilmu politik ya, yang disebut dengan dalam bahasanya Al-Farabi disebut dengan Al-Madinah Al-Fadilah ya, ilmu tentang tata cara mengelola kota, tadbirul Madinah. Sebetulnya wasiasia itu ada 2, ada tadbirul Madinah, ada tadbirul manzil. Tadbirul Madinah artinya ilmu politik untuk mengatur kota, artinya negara. Tadbirul manzil mengatur rumah, artinya ekonomi. Ilmu ekonomi dulu itu bagian dari filsafat juga. Ilmu politik bagian dari filsafat juga. Cuma filsafat yang bersifat praktis ya. Jadi yang disebut dengan al-falsafah atau ya al-amaliyah, yang praktis.
Kalau yang filsafat ketuhanan, fisika, riyadhiyah, matematika itu masuk dalam filsafat yang bersifat teoritis ya, al-falsafah an-nadhariyah ya. Nah, kalau yang politik dan ekonomi itu adalah al-falsafah al-amaliyah. Juga wa khuluqiyatun, dan yang bersifat akhlak, artinya teori mengenai etika ya. Jadi ada 6 ini jenis ilmu-ilmunya para filsuf itu, ada 6 ini. Amar riyadhiyatu, adapun ilmu yang bersifat riyadhiyah yaitu matematika, aritmetika sebetulnya ya. Fatata'allaku, maka berhubungan riyadhiyah ini bi ilmil hisabi, dengan ilmu hisab, ilmu hitung ya. Wal handasati, dan ilmu geometri. Handasa itu geometri, yaitu geometrinya Euclides yang terkenal itu, Euclid ya. Wa ilmi hayatil alami, dan ilmu mengenai gerak alam atas ya, maksudnya angkasa luar, ilmu astronomi. Walaisa, dan tidak ada ya ta'allaku, berhubungan minha, dari ilmu riyadhiyah ini, syai'un, sesuatu sedikit pun, bil umuri, dengan perkara-perkara adniyati yang bersifat keagamaan. Ilmu riyadhiyah ini ilmu netral, nggak ada kaitan dengan masalah agama. Nafian, baik bersifat negatif, menolak agama, wa itsbatan, atau mengkonfirmasi agama, nggak ada. Balhia, sebaliknya ilmu riyadhiyah ini umurun, perkara-perkara burhaniyatun, yang bersifat demonstratif, artinya dibuktikan, teorema yang dibuktikan dengan bukti-bukti yang sangat rasional dan dipastikan kebenarannya, itu burhaniyah ya. 2 tambah 2 pasti 4, nggak mungkin yang lain, itu namanya burhaniyah ya. Setengah itu lebih kecil daripada 1, itu sudah pasti, nggak bisa ditolak itu ya. Bahwa misalnya sudut dari segitiga itu total jumlahnya adalah 180 derajat, itu sudah nggak bisa ditolak itu ya. Jadi ilmu-ilmu geometri, ilmu aritmetika, ilmu astronomi, ilmu mengenai gerak alam di atas itu, yang kalau dalam perkembangan belakangan ya dirumuskan melalui teori gravitasinya Isaac Newton itu ya, itu ilmu yang pasti, nggak bisa diingkari itu, dan tidak ada kaitannya dengan agama. La sabila, tidak ada jalan ila mujahadatia, untuk menolak, untuk mengingkari ilmu-ilmu riyadhiyah ini, ba'da fahmiyah, setelah memahaminya ilmu riyadhiyah ini, wa ma'rifatiyah, dan mengerti ilmu-ilmu riyadhiyah ini. Alias ilmu ini nggak bisa ditolak. Kamu nggak boleh menolak ilmu ini hanya gara-gara ini ilmu dari Yunani, nggak boleh. Fair kan, Imam Ghazali kan? Jadi dianggap Imam Ghazali anti filsafat, enggak, beliau sebetulnya fair dalam menilai filsafat itu. Waqad tawalladat, dan lahir minha, dari ilmu riyadhiyah ini, afatani, ada 2 bahaya. Meskipun ini ilmu yang bersifat burhaniyah, artinya sudah dibuktikan kebenarannya secara rasional, nggak mungkin ditolak, tapi ada akibat-akibat yang harus diwaspadai. Pertama, ikhdahuma, salah satu dari afatani adalah annaman, sesungguhnya orang yang dulu, yang melihat atau menalar, fiha, di dalam ilmu-ilmu riyadhiyah ini, fayata'ajjabu, maka menjadi heran orang ini, min daqaiqiha, dari detail-detailnya ilmu riyadhiyah ini, wa min zuhuri barahiniha, dan dari jelasnya atau gamblangnya hujjah-hujjahnya atau argumen-argumennya ilmu riyadhiyah ini, yahsunu, menjadi baik, bisa babidzalika, karena gara-gara ini, gara-gara orang melihat terhadap detail-detail argumen ilmu riyadhiyah, i'tiqaduhu, menjadi baik, i'tiqaduhu, etikatnya orang ini, fil falasifati, di dalam orang-orang filsafat. Karena itu fayahsibu, maka mengira orang ini, anna jami'a ulumihim, sesungguhnya semua ilmu-ilmunya para filosof, fil wuduhi, di dalam kejelasannya, wa wathaqatil burhani, dan dalam kekuatan hujjahnya, itu kahadzal ilmi, seperti ilmu ini. Jadi orang yang tidak paham tentang seluk-beluk filsafat Aristoteles atau ilmu
filsafat Yunani, itu dia menganggap bahwa karena gara-gara dia melihat ilmu filsafat bagian riyadhiyah itu begitu kokoh dalilnya atau bukti-buktinya, dia menganggap semua filsafat Yunani itu kekokohan dalilnya itu seperti itu semua. Sehingga dia akan berkesimpulan, oh semua filsafat Yunani harus diterima tanpa reserve. Nah, ini akibat yang kurang positif ya, harus diwaspadai. Itu namanya afatun ya. Tsumma yakunu, kemudian ada qad sami'a, mendengar min kufrihim, tentang kekufurannya para filosof ilahiyun, wa ta'tilihim, dan tentang pengingkarannya para filosof ilahiyun, maksudnya pengingkaran terhadap sifat-sifat Tuhan misalnya, wa tahawunihim, dan kesembronoannya para filosof bisyar'i, terhadap aturan agama, terhadap agama maksudnya, maf'ulnya sami'a ya, sesuatu tadawalat ya, qad sami'a, mendengar, man ini ya, tadi fa'ilnya sami'a itu man rujukannya. Nah, maf'ulnya adalah sesuatu tadawalat yang mengedarkan al-hu kepada al-alsunu, lesan, artinya sesuatu yang diomongkan oleh banyak orang. Fayakfuru, maka menjadi kafir orang ini, man tadi itu, bitaklidi, dengan taklid al-mahdhi, yang murni. Wayakul, dan berkata orang ini ya, laukana dinu haqqan, laukana, jika ada ad-dinu, agama, haqqan itu benar, lamakhtafa, maka tidak mungkin menjadi samar, menjadi terhalang, ala haula'i, terhadap para filosof ilahiyun ini, ma'atadukikihim, dengan ketelitiannya para filosof ini, fi hadzal ilmi, di dalam ilmu ini. Maksudnya apa? Orang yang tadi itu membaca bagian filsafat Yunani yang bagian matematika atau riyadhiyah, dan melihat kekokohan dalilnya, bukti-buktinya, sehingga dia berkesimpulan bahwa filsafat Yunani itu semuanya adalah ya seperti itu, kekokohan dalilnya. Artinya apa? Semua benar, semua harus diterima tanpa reserve. Nah, ini baru pertama. Kedua, orang ini berpikir, kalau agama itu benar, masa orang filosof Yunani yang pinternya seperti itu tidak tahu? Jadi kalau agama itu benar, kenapa kok agama ini tidak dibicarakan oleh para filosof Yunani ini? Padahal mereka ilmunya sekuat itu, seperti dia bayangkan melalui ilmu riyadhiyah itu ya, ilmu aritmetika itu. Jadi kalau begitu kesimpulannya, agama ini nggak benar. Karena apa? Karena orang Yunani, para filosof yang keren-keren itu, yang jaduk-jaduk ilmunya itu mereka nggak pernah bahas ilmu agama. Ya, kira-kira kalau diterjemahkan dalam bahasa modern sekarang, kalau agama itu masuk akal, kalau agama itu benar ya, masa sih para saintis yang keren-keren, yang bisa menjelaskan segala fenomena alam ini, mereka tidak ngerti kebenaran agama? Kalau para filosof, para saintis modern itu umumnya yang generasi sekarang ya, banyak yang punya pandangan yang agnostik atau ateis atau tidak percaya Tuhan. Kalau begitu mereka ini berarti bisa menjadi teladan. Karena masa orang-orang sepinter para saintis itu mereka tidak ngerti bahwa Tuhan nggak ada, apa Tuhan ada misalnya. Berarti kalau mereka mengatakan Tuhan itu tidak ada, berarti memang tidak ada. Karena kalau ada pasti mereka akan tahu melalui ilmu-ilmunya yang keren itu. Inilah kesimpulan yang dimiliki oleh orang yang punya husnudzon terhadap seluruh ilmunya filsafat Yunani tanpa dipilah-pilah. Kritiknya Al-Ghazali ini sebetulnya masih relevan sampai sekarang. Banyak orang yang terpukau dengan sains modern
kemudian berkesimpulan bahwa agama nonsens. Sekarang kan lagi mode di sebagian kalangan ya, untuk ya gara-gara Richard Dawkins nulis buku God Delusion itu, yang laris manis kayak kacang goreng itu. Buku bestseller itu terbit pertama kali tahun 2006 kalau nggak salah ya. Wah, langsung meledak itu, dan gara-gara itu kemudian banyak orang yang menjadi anti agama ya. Jadi orang-orang yang percaya kepada sains itu langsung kesimpulannya kalau sains benar berarti agama salah. Kalau filosof Yunani itu dalilnya kokoh, berarti nggak mungkin mereka nggak ngerti agama. Nggak mungkin mereka nggak. Kenapa mereka kok, kalau mereka tahu agama itu penting, kok kenapa nggak membahas agama? Kenapa tidak ada agama di dalam karya-karya mereka ini? Tidak ada syarak maksudnya ya. Jadi tidak adanya pembahasan mengenai agama di dalam karya-karya filsafat ini menunjukkan bahwa agama ini ya nggak benar, salah. Jadi filsafat Yunani menjadi ukuran standar untuk menghakimi agama Islam ya. Gara-gara orang yang seperti ini ya. Faidha arafa, maka jika mengerti orang ini bitasamui dengan dengan dengar-dengaran ya, maksudnya dengar-dengar ya. Tasamu itu dengar-dengar, kufrahum terhadap kufurnya mereka, wajah tahum dan pengingkaran mereka para filosof ini, istadalla, maka berkesimpulan orang ini ala annal haqqa, sesungguhnya yang benar, huwa adalah al-jahdu mengingkari, menolak, menyangkal, wal ingkaru dan mengingkari lidini kepada agama. Kalau para filosof itu dianggap kafir oleh para ulama seperti Al-Ghazali, sementara ilmunya filosof itu begitu kokoh seperti tergambar dalam ilmu riyadhiyat tadi itu, berarti kalau begitu ya filosof ini yang benar, Al-Ghazali yang salah. Bahwa agama salah, filosof yang benar. Yang benar adalah mengingkari agama seperti para filosof ini. Ini gara-gara orang yang tidak memisah-misahkan antara beberapa jenis di dalam filsafat Yunani ini. Ada bagian yang memang bisa diterima, ada yang tidak boleh diterima karena berlawanan dengan paradigma akidah Islam dan seterusnya. Jadi menurut saya ini sampai sekarang apa yang dikatakan Al-Ghazali ini masih relevan ini ya. Wa kam ra'aitu, dan berapa banyak melihat aku Al-Ghazali, maksudnya mimman terhadap atau dari orang-orang ya, dhalla yang tersesat, anil haqqi dari jalan yang benar, maksudnya agama, bihadzal qadri, dengan sekedar pemahaman seperti ini aja, yang sepele begini, wala mustanada, dan tidak ada dasar lahu bagi orang ini siwahu selain hal ini. Betapa banyak orang yang terkecoh, terpukau oleh falsafah Yunani dan kemudian menganggap agama salah hanya karena pemahaman seperti ini. Kalau dalam konteks modern ya, betapa banyak orang yang terpukau oleh sains modern, oleh kedikdayaan prediksi sains modern, terutama dalam bidang biologi ya, dan astronomi modern. Memang perkembangan ilmu-ilmu modern di bidang biologi, terutama biologi molekuler ya, itu masya Allah dahsyat betul memang dalam 40-50 tahun terakhir ini. Sejak ditemukannya teori atau bukan teori, tapi ditemukannya fenomena DNA atau DNA ya, yang menjadi kode dasar di dalam ya ini terbentuknya organisme hidup seperti tubuh manusia ini, DNA dan RNA dan seterusnya itu, atau gen sebagai dasar, sebagai struktur yang menjadi pembentuk awal yang menjadi dasar terbentuknya organisme ini ya. Itu memang dasar sekali.
perkembangan dalam ilmu kedokteran modern yang berhasil mengatasi sejumlah penyakit ya. Ketika corona sekarang ini meledak, ada sebagian orang yang bertepuk tangan dan mengatakan bahwa akhirnya sains bisa mengalahkan agama. Jadi sekarang keadaan yang kita lihat sekarang ini itu dulu pernah ada pada zaman Al-Ghazali, yaitu orang-orang yang menganggap kalau filsafat benar berarti agama salah. Kalau sains benar berarti agama salah. Kalau sains benar berarti Tuhan nggak ada. Itu jadi persis. Jadi yang ini terutama kepada teman-teman yang selama ini percaya bahwa Al-Ghazali itu membunuh filsafat. Itu sebetulnya orang-orang yang mengatakan begini itu nggak mengerti duduk soalnya. Jadi duduk soalnya itu sebetulnya adalah seperti ini nih. Jadi Al-Ghazali itu mengkritik filsafat yang ujungnya adalah anggapan bahwa kalau filsafat itu benar, maka berarti agama itu salah. Kalau sains itu benar, maka berarti agama itu salah. Ini yang dikritik oleh Al-Ghazali. Jadi tendensi filsafat yang mengarahkan orang kepada pemahaman seperti ini. Nah, lalu alternatifnya apa? Alternatifnya seperti dikatakan Ibnu Rushd bahwa agama dan filsafat tidak harus dipertentangkan. Kalau sains benar, kalau filsafat benar, tidak mesti agama dengan sendirinya salah. Ya. Karena agama dan sains itu beda wilayah. Beda wilayah. Makanya yang tertarik dengan masalah ini bisa membaca bukunya Stephen Jay Gould ya, seorang ahli biologi dari Harvard University yang terkenal dengan teorinya mengenai sains dan agama adalah dua magisteria yang berbeda, dua wilayah yang berbeda, yang tidak harus dipertentangkan ya, yang disebut dengan overlapping magisteria. Ini pandangan yang bagi saya jauh lebih fair ya. Dan inilah pandangan yang sebetulnya dianut oleh para filsafat, agama dan filsafat itu tidak harus dipertentangkan ya. Sekian ngaji Al-Munqidh malam ini. Ini memang pembahasan ini saya agak perpanjang karena kita menghadapi situasi yang persis sekarang. Saya melihat sekarang ini banyak sebagian generasi muslim belakangan yang karena terpukau dengan sains modern lalu berkesimpulan bahwa agama salah. Lalu karena terpukau dengan gagasan-gagasan Richard Dawkins, Sam Harris, Lawrence Krauss, Daniel Dennett dan seterusnya, lalu berkesimpulan bahwa agama salah. Saya meskipun mengagumi sebagian tulisan-tulisan orang-orang yang saya sebutkan namanya tadi itu, tapi di dalam cara pandang mereka yang menentang agama, saya dalam hal ini mengikuti Al-Ghazali, mengikuti Ibnu Rushd. Saya menganggap bahwa pandangan filsafat yang mempertentangkan antara ilmu dengan agama, antara falsafah dengan wahyu, itu tidak tepat sama sekali. Jadi kritik Al-Ghazali itu persis di sini. Al-Ghazali itu adalah orang yang khawatir kepada orang yang tidak bisa membeda-bedakan antara berbagai jenis di dalam sains. Mana sains yang burhani, mana sains yang bukan burhani. Maksudnya burhani itu dalilnya cukup, dalilnya itu sangat valid dan tidak bisa dipertanyakan. Seperti ilmu tadi itu riyadhiyah, matematika, aritmetika, geometri, itu semua ilmu-ilmu yang dalilnya kokoh ya. Ya, kalau ini sebagai penutup ya, contoh yang paling bagus adalah ada bagian-bagian di dalam sains itu yang memang bukti-buktinya cukup, tetapi ada bagian-bagian yang masih diperdebatkan interpretasinya. Misalnya, teori gravitasinya Isaac Newton itu sudahlah, semua orang sepakat, kayak yang belajar fisika ya,
tentang teori gravitasi itu sepakat. Teorinya Einstein mengenai teori relativitas khusus maupun relativitas umum, semua orang sepakat. Tetapi teori yang namanya teori evolusinya Charles Darwin itu menurut saya statusnya tidak semuttafaq alaih ilmu teori gravitasinya Isaac Newton. Kenapa tidak level itu, tidak seburhani kalau bahasanya Al-Ghazali ya, tidak seburhani ilmu-ilmu seperti teori gravitasinya Isaac Newton, karena ilmu seperti teori evolusi itu di antara para biolog sendiri itu masih perdebatan. Artinya apa? Belum ada ijma di situ sebetulnya. Ya tentu saja yang pendukung teori evolusi seperti Richard Dawkins mengatakan barang siapa yang mengingkari evolusi ya berarti dia bukan saintis. Ya tapi itu kan pendapatnya Richard Dawkins. Ada para biolog lain yang punya pendapat yang berbeda. Jadi Al-Ghazali menurut saya cermat sekali membedakan antara sains yang buktinya cukup, kita dukung, yang buktinya masih dubious, masih bisa dipersoalkan, masih interpretasinya masih bisa dipermasalahkan. Kita harus hati-hati. Ya. Jadi di sini menurut saya kecermatan Al-Ghazali di dalam membedakan mana sains yang buktinya kuat dan mana yang masih debatable, kita harus bedakan. Yang kuat dalilnya kita ambil, yang tidak masih kita kritik. Kalau bertentangan dengan pandangan akidah Islam, ya kita tolak. Fair kan menurut saya? Jadi menurut saya itu. Jadi kalau ada yang menyayangkan Al-Ghazali menolak filsafat, menurut saya nggak ngerti duduk soalnya. Inilah duduk soalnya sebetulnya ya. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita ngaji Ihya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa a'in. Ihya di halaman 992 di paragraf berapa ini? Paragraf kedua ya, setelah hadis panjang kemarin ya, fahadha ya. Kemarin kita dikisahkan mengenai kisah orang yang terpenjara, terlockdown di gua dan kemudian selamat dengan cara tawassul dengan amal-amal baiknya. Salah satu amal baik adalah yang terkait dengan kisah mengenai pengendalian nafsu seksual ya. Orang kedua yang kemarin cerita mengenai dia punya sepupu yang cantik sekali yang dia cintai, pernah dia bujuk untuk melakukan hubungan yang tidak halal, kemudian menolak, dan pada satu saat sepupunya ini butuh duit, minta, tapi dia mensyaratkan, aku tak kasih duit kamu, tapi dengan syarat kamu mau saya gauli. Dan ketika sudah hampir berhubungan, kemudian perempuan tadi, sepupunya menasehati dia, akhirnya dia nggak jadi melakukan hubungan itu, dan itu berarti orang ini bisa mengendalikan nafsu seksualnya ya. Ini contoh tentang bagaimana orang yang berhasil mengendalikan diri, yang patut dicontoh ya. Nah setelah kisah ini maka fahadha, maka ini semua adalah fadluman, keutamaan orang tamakkana yang mungkin, yang mampu ya, min qada'i ahadhihi syahwati, dari memenuhi syahwatnya, syahwat seksualnya. Ini contoh-contoh orang yang sudah nggak ada halangan untuk memenuhi syahwatnya, tapi fa'afa, maka menjaga diri orang ini, menjauh dari syahwatnya ini. Wa yaqrubu, dan dekat minhu dari orang semacam ini, man adalah orang tamakkana yang, jadi ini yang pertama ini adalah tingkatan paling tinggi, mampu mengeksekusi syahwatnya, tapi kemudian bisa mengendalikan. Nah, ranking kedua adalah wa yaqrubu, dan dekat minhu terhadap orang yang tadi man tamakana, man orang ya tamakana yang
mampu min qadha'i syahwatil aini, untuk melaksanakan syahwat matanya, bukan syahwat organ seksualnya tapi matanya. Itu orang yang mampu mengendalikan mata itu adalah orang yang ranking kedua. Fa innan nadhara, karena sesungguhnya melihat, mabda'uz zina, adalah dasarnya zina. Zina dimulai dari melihat ya. Karena itu fahifdhu, maka menjaga al-ain ya, muhimun, adalah penting ya. Wahua, dan menjaga ain mata, asirun, adalah sesuatu yang susah ya. Atau asirun, susah ya. Min haitsu innahu, sekiranya sesungguhnya menjaga mata ini, qad yustahanu, kadang-kadang diremehkan bihi, terhadap menjaga mata ini. Wala ya'zumu, dan tidak besar al khaufu, kekhawatiran fi, di dalam menjaga mata ini, karena dianggap melihat saja sepele ya. Umumnya begitu. Padahal wal afatu, semua bahaya-bahaya, kulluha, semuanya bahaya-bahaya yang terkait dengan syahwat seksual itu, tansya'u, muncul, minhu, dari ini ya. dari mata ini ya. Wan nadhratu, dan penglihatan, al-ula, yang pertama, idza lam tuqsad, ketika tidak disengaja, penglihatan ini la yu'akhadhu, tidak dimintai tanggung jawab ya, fiha, terhadap an-nadhratul ula ini. Melihat orang yang bukan mahram ya, tidak sengaja ya, itu tidak apa-apa. Tapi penglihatan pertama yang kita tidak sengaja itu, wal muawadatu, dan mengulang terhadap penglihatan pertama ini, yu'akhadhu, diminta tanggung jawab, biha, terhadap al muawadah ini. Qala, bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakal ula wa alaika tsaniyah. Laka, bagimu, al ula, pandangan yang pertama, wa alaika, dan atasmu, artinya kamu dapat kamu dimintai tanggung jawab, atsaniyatu, pandangan yang kedua. Al ula dan atsaniyah maksudnya adalah ayun nazratu, maksudnya pandangan mata ya. Yang pertama oke, tidak soal, tapi kedua itu artinya sudah mengulangi penglihatan yang semula tidak disengaja. Kalau yang kedua pasti sengaja, nggak mungkin nggak sengaja itu ya. Waqala, dan berkata Al-Ala ibnu Ziyadin, Ala ibnu Ziyad, ini salah satu tabi'in juga ya, la tutbi' basaraka ridha al-mar'ati, la tutbi', jangan memperturutkan atau menurutkan, basaraka, matamu, ridha al-mar'ati, terhadap selendangnya, atau maksudnya bajunya ya, seorang perempuan. Jangan melototi perempuan, kira-kira gitu. Tutbi itu artinya kan kamu mengikuti perempuan dengan pandanganmu sampai dia jalan jauh, itu kan artinya melototin kamu kan. Pelototin terus. Fa innan nadhara, kan sesungguhnya melihat. Kalau melihat yang pertama itu kan ya lihat sudah selesai gitu. Kalau dan itu kan nggak sopan kalau kamu melototi orang itu kan. Nggak usah secara agama lah. Secara adat sosial pun kamu lihat orang terus kamu pelototin, itu kan nggak sopan. Yang dilihat pun juga merasa nggak nyaman, bahkan bisa marah. Jadi secara adat sosial pun tindakan seperti ini itu nggak pantas, nggak decent ya. Ya kalau kita jalan di mall terus lihat perempuan ya, sekelebatan terus ya udah jalan lagi gitu. Begitu lihat perempuan atau laki-laki ya, saya di sini berusaha untuk berimbang ya, kita nggak bicara perempuan tok loh ini ya. Jadi jangan perempuan dijadikan fokus semata-mata itu ya perempuan, laki-laki juga sama sebetulnya ya. Jadi ya lihat sekali udah gitu kan, itu nggak sengaja. Tapi kalau sudah lihat sekali terus dipelototin terus ya, lah itu ya nggak sopan itu ya. Orang yang dipelototi juga nggak seneng. Itu yang di dalam Al-Quran disebut dengan ghaddul basar itu ya. Fa innan nadhara, karena sesungguhnya melihat, yazra'u, bisa menanamkan fil qalbi, dalam hati, syahwatan, syahwat seksual ya. Wa qallama, dan sangat sedikit ya, wa qallama yakhlu, dan sangat sedikit bebas al-insanu, manusia,
fitardadihi di dalam fitardadatihi. Kalau dalam edisi yang Ibnu Hazm apa ya? Tardadihi. Kalau edisi Darul Minhaj fitardadatihi. Saya kira saya lebih suka, atau bukan lebih suka, lebih memandang tepat yang edisi dari Ibnu Hazm ya. Fitardadihi, di dalam mengulang-ulang penglihatannya orang ini, jadi tidak hanya memandang sekali tapi berulang-ulang, plototin itu ya. An wuqu'il basari ya, untuk atau dari, tidak bebas, an wuqu'il basari, dari jatuhnya pandangan alan nisa'i terhadap perempuan, wasibyani, dan anak-anak, maksudnya anak-anak yang belum dewasa, yang belum tumbuh jenggot dan cambangnya, yang disebut dengan amrod itu ya. Famahma takhayala, maka kapanpun ya, ketika takhayala muncul bayangan-bayangan ilahi kepada orang al-insan ini, al-husnu, kecantikan atau kegantengan ya, taqadha, maka menuntut at-tab'u ya. Tadi yang fitardadihi ya, itu mungkin lebih tepat dimaknai di dalam meter-meternya, maksudnya pergi-perginya orang ya, pergi jalan-jalan itu tardat ya, dalam jalan-jalannya manusia ya. Jadi wa qallama yakhlu, dan sedikit bebas al-insanu, manusia, fitardadi, di dalam jalan-jalannya manusia. Ketika dia jalan-jalan, dia nggak mungkin menghindarkan diri untuk melihat perempuan atau anak-anak yang ganteng, kira-kira gitu. Dan ketika melihat itu akan muncul bayangan-bayangan mengenai kegantengan dan kecantikan orang-orang itu. Nah, ketika muncul bayangan-bayangan mengenai kegantengan itu atau kecantikan, taqadha, menuntut atau tabiat manusia, al-mu'awadata, untuk mengulang. Wa indahu, dan ketika ini tuntutan ini muncul, yang bagi seyogianya an yuqarrira, untuk memantapkan orang ini fi nafsihi, di dalam dirinya orang ini, anna hadhil muawadata, sesungguhnya pengulangan ini adalah ainul jahli, mengulang pandangan mata ini, ainul jahli adalah sejatinya kebodohan ya. Li'annahu, karena sesungguhnya orang ini, al-insan, in haqqaqa, jika memperdalam ya, atau menjuruskan an-nazara, pandangan mata, maksudnya melototin. Kalau orang ini melototin seseorang, perempuan atau laki-laki, fastahsana, maka menganggap baik orang ini, menganggap cantik atau ganteng orang yang dipelototi ini. Begitu dia pandangannya itu difokuskan, maka tharot, akan mubal, berhamburan, maksudnya muncul ya, secara tak terkontrol asyahwatu, syahwat. Wa ajaza, dan tidak mampu orang ini, al-insan, anil wusuli, untuk sampai kepada objek atau sasaran yang disukai ini. Nggak mungkin kan, begitu lihat orang cantik atau ganteng langsung kamu tubruk, itu kan nggak mungkin. Pasti kamu malu ya. Artinya kamu nggak mungkin melakukan eksekusi terhadap apa yang menjadi keinginan kamu. Nah, kalau kamu nggak bisa memenuhi itu, padahal sudah muncul hasrat, akhirnya apa? Hasrat tertekan. Begitu terjadi penekanan kepada hasrat ini, fala yahsulu, maka tidak muncul lahu bagi orang ini illa tahassuru, kecuali merasa menyesal ya. Gelo kalau bahasa Jawanya itu ya. At-tahassuru, gelo, menyesal. Itu kalau orang yang dipandang ini cantik atau ganteng. Wa in istakbaha, dan jika menganggap buruk al-insan ini kepada orang yang dilihat, lam yaltadza, maka tidak merasa enak orang ini. Kalau dia yang dilihat kok nggak terasa, nggak cantik atau nggak, dia juga ya nggak cantik, nggak ganteng. Akhirnya muncul perasaan itu juga itu loh. Wa ta'allama, dan merasa sakit orang manusia ini. Li'annahu, karena sesungguhnya insan, manusia ini, ketika melihat secara berulang-ulang ini, sebetulnya tujuannya qasada, menuju orang ini al-iltizadza, untuk mendapatkan kenikmatan.
mendapatkan joy of seeing, of sighting ya, menikmati pemandangan itu. Tiba-tiba yang mau dinikmati tidak cantik, tidak ganteng, kecewa. Jadi yang dipandang cantik atau ganteng juga kecewa karena nggak bisa kenalan atau nggak bisa sampai kepada tujuannya. Nggak cantik, nggak ganteng juga nyesal juga, ya nggak cantik gitu kan. Jadi pandangan mata apapun itu menimbulkan perasaan tahassur ya, perasaan gelo. Cantik ya gelo, nggak cantik juga gelo, ganteng ya gelo, nggak ganteng juga gelo. Jadi intinya faqad fa'ala, sungguh melakukan orang ini sesuatu alama yang membuat sakit sesuatu ini kepada insan. Fala yakhlu, maka tidak bebas fikilta orang ini ya insan fikilta halatahi, di dalam kedua kondisinya manusia ini, an maksiatin, dari maksiat, wa anta alumin, dan rasa sakit, wa tahassurin, dan gelo. Wa mahma hafidho, dan ketika menjaga al-insan ini al-aina mata bihadza tariqi, dengan jalan seperti ini, artinya dengan pemahaman seperti ini ya, indafa, maka akan tertolak angkolbi, dari hatinya orang ini, kasirun, banyak, minal afati, berupa bahaya-bahaya. Wa in akhto'at, dan jika salah sasaran ya, artinya berbuat salah, al-ainuhu, matanya insan ini, kalaupun matanya berbuat salah, artinya terpaksa memandang, terus wahafidho, dan berhasil menjaga orang ini al-farja, terhadap organ seksualnya, ma'at tamakuni, padahal mampu untuk mengeksekusi, untuk berzina maksudnya, fadzalika, maka itu semua, kemampuan untuk mengeksekusi tapi dicegah, dikontrol ya, fadzalika, maka itu yastati, akan mendorong atau menuntut ya, fadzalika, maka kemampuan untuk mengendalikan organ seksual ini yastati, menuntut ghayatal quwati, puncak kekuatan, puncak pengendalian maksudnya, wa nihayatul taufiqi, dan puncak pertolongan Allah. Jadi kalaupun kamu melihat orang terpikat dan kemudian kamu mensyahwati orang itu dan kamu mampu untuk mengeksekusi syahwatmu, itu kamu bisa mengendalikan, butuh kekuatan yang dahsyat sekali. Belum tentu kamu kuat mengendalikan itu. Jadi lebih baik jalan menuju ke sana ditutup dari awal ya. Saya kira sekian ngaji Ihya malam ini. Mari kita tutup dengan bacaan sholawat tibbul qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.